Indonesia dalam usia yang hampir 80 tahun ini itu masih menghadapi kendala dalam bidang pendidikan. Karena itu penting bagi kita semua melakukan refleksi, introspeksi, dan evaluasi. Salah satu hasil evaluasi tersebut menekankan pentingnya konsep taksonomi Bloom. Teori ini menawarkan panduan yang komprehensif untuk mendorong keterampilan berpikir kritis dan kreatif untuk memajukan proses belajar mengajar yang selama ini masih hilang dalam sistem pendidikan kita. Apa sih taksonomi Bloom itu? Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Konsep ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1956 oleh seorang psikolog pendidikan bernama Benjamin Bloom. Kemudian tahun 2021 direvisi oleh Kurzweil dan para ahli aliran kognitivisme. Hasil revisi ini yang kita kenal dengan nama revisi taksonomi Bloom itu menggunakan kata kerja. Jadi kalau kita melihat yang aslinya itu terdiri dari 6 level ya. Jadi ada 6 level. Pertama, level 1 itu adalah pengetahuan, kedua pemahaman, ketiga penerapan, 4 analisis, 5 sintesis, dan yang keenam analisis. Revisi taksonomi Bloom itu menggunakan kata kerja. Nah, level pertama itu mengingat atau menghafal, memahami yang kedua, ketiga mengaplikasikan, yang 4 menganalisis, yang kelima mengevaluasi, yang keenam menciptakan atau mengkreasi. Ya, karena itu menciptakan itu adalah tingkat ya, kemampuan intelektual manusia yang paling tinggi atau disebut dengan high order thinking skills. Jadi 3 yang pertama, mengingat atau menghafal, memahami, mengaplikasikan, itu berada pada apa yang disebut dengan low order thinking skills. Sementara kemampuan menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi atau menciptakan itu berada pada tingkatan high order thinking skills. Jadi kalau anak-anak kalian itu hanya sampai pada kemampuan menghafal, jangan bangga dulu, karena menghafal atau mengingat itu berada pada tingkatan terendah dalam kemampuan berpikir manusia. Nah, taksonomi Bloom versi revisi itu membagi pengetahuan dalam 4 kategori. Pertama, fakta, informasi yang menunjukkan fenomena dalam pembelajaran. Kedua, konseptual, termasuk di dalamnya kategori, struktur, dan teori. Terus yang ketiga adalah prosedur, bagaimana menggunakan teknik dan metode yang spesifik dan waktu penggunaannya. Yang keempat, metakognitif, strategi keputusan dan pengetahuan diri serta thinking about thinking. Nah, dari 4 jenis pengetahuan kemudian dibagi menjadi 6 tingkat pembelajaran. Pada revisi taksonomi Bloom, setiap tingkatan lebih menunjukkan pada kata kerja aktif untuk menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Nah, saya melihat bahwa dalam revisi ini diuraikan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu adalah mengingat atau menghafal, pembelajaran yang paling mendasar meskipun dapat melibatkan informasi yang kompleks ya. Pada tingkatan ini peserta didik mungkin mengetahui terminologi kunci untuk subjek tertentu, fakta dan angka yang relevan dan seterusnya. Yang kedua, memahami. Orang tahu lebih banyak tentang apa sebenarnya arti dari informasi itu. Yang pada level ketiga itu menerapkan. Pada tingkatan ini pengetahuan digunakan dengan cara baru dan diterapkan untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Jadi sudah sampai kepada bagaimana memecahkan masalah. Nah, level yang keempat itu menganalisis, melibatkan pemecahan informasi menjadi beberapa bagian untuk memeriksa secara individual dan untuk melihat bagaimana informasi tersebut berhubungan satu dengan yang lain. Nah, pada level kelima itu adalah kemampuan mengevaluasi. Nah, di sini seseorang itu sudah mampu membuat penilaian tentang apa yang telah mereka temukan sejauh ini. Pada tingkatan ini memungkinkan mereka untuk membuat rekomendasi atau menyarankan ide-ide inovatif. Nah, pada level tertinggi yang disebut dengan creation, ya, menciptakan. Nah, pada
tingkat ini orang dapat mengatur ulang informasi yang dimiliki, kemudian menggabungkan dengan informasi yang didapatkan kemudian dan menciptakan sesuatu yang baru. Jadi sudah pada taraf inventing ya, menciptakan, creation. Nah, taksonomi Bloom dibagi lagi menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 3 domain ini tersebut penting dalam pembelajaran. Namun, domain kognitif seperti pada penjelasan di atas lebih banyak digunakan. Nah, karena itu, ranah kognitif berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual, ya seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Ranah afektif itu mencakup perilaku terkait dengan emosi, ya misalnya perasaan, tentang nilai, minat, motivasi, dan sikap. Nah, ranah psikomotorik itu berisi perilaku yang menekankan fungsi manipulatif dan keterampilan motorik, kemampuan fisik, dan sebagainya. Sebenarnya di Indonesia pun kita memiliki tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan doktrinnya Cipta Rasa Karsa, atau ada penalaran, penghayatan, dan pengamalan. Nah, cipta dapat diidentikan dengan ranah kognitif, rasa dengan ranah afektif, dan karsa dengan ranah psikomotorik. Nah, karena itu penting sekali bagi kita ya untuk menggunakan ya taksonomi Bloom ini dalam pendidikan, sehingga kita dapat mengatasi beberapa tantangan dalam sistem pendidikan kita saat ini yang terlalu fokus pada hafalan dan kurang mendorong keterampilan berpikir kritis. Sebab apa? Karena di dalam kemampuan mendorong mahasiswa atau siswa menjadi memiliki kemampuan berpikir kritis, sebetulnya kita sudah melihat bahwa mereka itu sudah mampu menghadapi tantangan dunia nyata dengan kemampuan analitis, kreatif, dan evaluatif yang lebih baik.